Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfa Vivi Ulan Safitri, NIM 1760 10 130. Pada sore hari ini saya akan belajar bersama adik Ratih tentang bahaya perilaku riya dan nifak. Seperti itu. Oke, monggo dibuka Kak Ratih, Dek Ratih halaman 26 ya. Iya. Pertama kita akan membahas tentang akhlak tercela. Akhlak tercela adalah akhlak yang bertentangan dengan sifat atau akhlak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dari akhlak tercela ini kita menjadi dua, yaitu sifat riya dan nifak. Nah, yang di situ Dek Tati bisa baca kan? Nah, yang di A itu kita mendefinisikan tentang riya. Riya yaitu melakukan perbuatan untuk mendapat pujian orang. Nah, Dek Ratih bisa mencontohkan nggak sesuatu yang dapat Adik Ratih itu misalnya melakukan sesuatu terus mau dipuji sama orang gitu. Bisa kasih contoh nggak? Misalnya kita berbuat sesuatu terus dipamerin ke orang gitu. Bisa kasih contoh nggak? Nggak bisa ya. Misalnya nih sifat riya. Adik Ratih kan sedekah ke musola kan. Terus habis itu, Pak tolong ya kasih nama saya paling banyak dan paling besar gitu. Ratih bersedekah sejumlah 1 juta gitu. Tolong gitu ya. Tolong dicatat ditulis besar-besar biar saya dapat pujian dari orang. Seperti itu sifat riya. Nah, di sini ada hadisnya nih sifat riya. Saya bacakan atau baca sendiri? Nah, bacakan ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Man samma'a Allahu bihi wa ma yura'i Allahu bihi. Artinya, barang siapa yang beramal karena sum'ah, Allah akan menjadikannya dikenal sum'ah. Sebaliknya, barang siapa yang beramal karena riya, Allah akan menjadikannya dikenal riya. Nah, contoh perbuatan riya nih. Contoh perbuatan riya. Yang pertama, ya, contoh perbuatan riya yang pertama, orang yang suka meletakkan sifat mulia pada diri sendiri. Nah, maksudnya orang yang suka meletakkan sifat mulia pada diri sendiri itu kayak misalnya Adik Ratih nih. Adik Ratih kan rajin sholat ya. Terus Adik Ratih tuh bilang sama orang-orang, "Hei, aku tuh rajin sholat loh, rajin ngaji juga, kayak aku dong," gitu. "Kamu jangan males-malesan." Nah, itu meletakkan kemuliaan pada diri sendiri. Jadi adik itu pamer sama teman-temannya kayak gitu, nggak boleh ya. Terus yang kedua yaitu khusyuk dalam sholat. Adik tuh khusyuk dalam sholat, tapi kalau ada orang yang lihat, misalnya adik Ratih sholat, terus ada Kak Tika yang lihat gitu kan. Terus habis itu, wah ada Kak Tika nih, aku harus khusyuk, aku harus rajin kayak gitu. Nah, terus di sini ada lagi hadisnya nih. Orang yang beribadah karena riya
diancam oleh Allah dengan siksaan neraka. Orang seperti ini juga disebut sebagai pendusta agama. Nah, silahkan dilatih untuk membaca tentang hadis tentang riya halaman 27. Bismillahirrahmanirrahim. Yang Wa keras ya. idza qila lahu taqilla akhazathu azihul bil is fahasbuhu jahannam labi'sal mihad. Artinya, apabila dikatakan kepadanya bertakwalah kepada Allah, bangkitlah kesombongannya yang menyebabkannya berbuat dosa, maka cukuplah atau balasannya neraka jahanam, dan sungguh neraka jahanam itu tempat tinggal yang seburuk-buruknya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 206. Nah, terima kasih kepada Dik Ratih yang sudah membacakan Quran Surah Al-Baqarah ayat 206. Nah, sifat riya termasuk sifat dari syirik kecil kepada Allah yang dapat merusak ibadah. Sifat riya termaksud sifat syirik kepada Allah kepada Allah yang dapat merusak dan membuat ibadah yang telah dilakukan tidak bernilai di hadapan Allah. Nah, kenapa sih kita harus menghindari sifat riya tersebut? Karena sungguh sayang sekali ketika Kak Ratih sudah beribadah, sudah membaca Al-Quran, sudah berpuasa, sudah sholat, itu sia-sia gitu loh Kak. Sia-sia karena kita hanya ingin pamer kepada teman-teman kalau kita mempunyai ibadah yang baik gitu. Oke, sekarang kita akan belajar tentang macam-macam riya. Nah, dibuka halaman selanjutnya Kak, halaman 28. Macam-macam riya. Macam riya. Oke, yang pertama yaitu riya dibagi menjadi dua segi bentuknya, yaitu riya kafi dan riya jali. Riya kafi adalah riya yang dalam niat gitu loh. Riya dalam niat. Misalnya Kak Ratih sholat, tapi niat dalam hati itu mau pamer gitu. Aku sholat biar aku bisa dipandang baik gitu sama temennya. Nah, itu lihat niat dalam hati. Nah, yang kedua itu riya jali. Riya jali itu riya dalam perbuatan. Misalnya Kak Ratih tadi seperti contoh yang awal, bersedekah gitu. Terus tolong ya Pak, disebarkan bahwa saya bersedekah sekian juta gitu. Ditulis di dalam pemasukan musholah bahwa saya bersedekah beberapa juta gitu. Biar teman-teman atau orang-orang yang dekat itu tahu kalau saya bersedekah seperti itu. Terus apa sih dampak negatif dari riya? Yang pertama yaitu tidak akan merasa puas ketika Kak Ratih berbuat ibadah terus dipamerkan. Kak Ratih tuh nggak akan merasa puas gitu loh, ingin terus pamer. Terus yang kedua itu
akan sangat kecewa bila tidak ada yang memujinya. Misalnya Kak Ratih puasa, kok nggak ada yang muji aku, wah Ratih hebat nih, nggak ada yang muji kayak gitu. Wah Ratih keren ya, puasanya nggak ada yang bolong kayak gitu. Nggak, tapi nggak ada yang muji. Terus Kak Ratih tuh merasa, ya masa nggak ada yang muji sih, padahal kan aku udah ibadah puasa penuh kayak gitu. Terus yang ketiga itu tidak akan khusyuk beribadah kepada Allah, karena mau pamer tadi, jadinya di Kak Ratih tuh sholat, ih nggak ada yang liatin gitu kan aku sholat gitu. Harusnya Kak Ratih itu kan sholat untuk beribadah kepada Allah kan, tapi ini enggak. Kak Ratih tuh sholat itu untuk dilihat sama orang, jadinya Kak Ratih tuh enggak khusyuk dalam ibadah kayak gitu. Terus yang selanjutnya, mendapatkan dosa besar karena telah melakukan perbuatan syirik kecil. Meskipun ria syirik kecil. Kak Ratih kan bab kemarin udah belajar ya tentang syirik ya. Nah, syirik itu kan nggak boleh ya sama Allah ya kan. Mensekutukan Allah kan nggak boleh, walaupun skalanya dalam kecil gitu. Terus yang kelima, Allah tidak akan menerima dan memberi pahala semeskipun telah menginfakkan banyak harta. Allah tuh nggak bakalan nerima sedekah Kak Ratih, walaupun Kak Ratih tuh mewakafkan berhektar-hektar tanah misalnya untuk pesantren, terus menginfakkan ratusan juta untuk musola gitu, Allah nggak akan terima gitu. Nah yang terakhir, di dalam akhirat kelak Kak Ratih itu besok langsung dimasukkan ke dalam api neraka. Wow, yang sujud menjalik ya, jangan sampai Kak Ratih ya, oke? Nah seperti itu Kak Ratih penjelasan dari kakak. Mohon maaf ya kalau misalnya penjelasan tentang Ria belum paham, nanti kita di belakang kamera bisa lebih sering-sering lagi. Nah, terima kasih atas bantuannya Kak Ratih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.